Pertama kamu ke equity dulu, yang paling kiri nih. Equity. Yoi. Terus, Nah, di equity ini kan kita bisa ngelihat grafik sahamnya ya. iya. Kita bisa ngelihat grafik sahamnya. Nah, kita langsung pergi Terus, aja ke market nih, yang di tengah. mm-mm. Oke, kita ke market. Nah, buat di sini kita scroll ke kanan, Ya, stock list. Nah, iya. di stock list ini kan kalau nggak salah tampilan awalnya itu dia apa ya? Antara kalau nggak kosong kayak gini biasanya udah ada kan, kayak gini nih. Nah, ini kan Berarti aku ke composite ya? eh, nggak harus. Kalau misalkan kamu mau apa namanya, kamu mau punya list pantauan sendiri. Kamu misalkan kamu udah nentuin 5 saham atau 10 saham nih. Kamu pengen Oh ya, bikin berarti, maaf Sob. Berarti aku harus nentuin 5 saham yang aku pantau gitu dan lain-lainnya. tapi kalau misalkan belum ada pun ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu tata caranya dulu aja. Nah, ini Terus, di sini misal kamu udah punya 5 saham nih yang pengen kamu pantau. Nah, kamu ke ya, apa ke icon yang pensil itu tuh yang di sebelah kanan atas kelihatan kan? icon mana? Pensil pensil warna merah di sebelah kanan atas. Oh iya, iya. Pensil warna merah. Ah. Nah, kamu klik kan di situ. Nah, Ya. di sini kan kamu belum bikin listnya. Nah, kamu tambahin aja di sini yang tambah plus, tombol plus itu. Mm. Terus buat watchlist name-nya bebas lah, kamu mau kasih nama apa misalkan eh tugas TPA Teori portofolio. ya, Oh ya. misal gini ya. Nah, terus habis itu kamu pilih sahamnya. Nah, pilihnya di mana? Yang di bagian stock favorite itu kan tinggal dipencet. Mm. Nah, terus kamu Ini aku cari bebas kan? bebas. Yang penting saham ya, jangan waran, jangan obligasi. Pastiin Nah, saham. bedanya itu apa? Yang saham itu apa? Kalau saham itu kan hitungannya ya dia perusahaan ya. Dia lebih ke apa namanya, kepemilikan perusahaan. Kalau waran itu dia ibaratnya apa sih namanya? Lembaran lain dari saham itu. Jadi nggak disaranin karena kan kita kan cuman disuruhnya investasi saham kan, bukan waran atau obligasi. Oh, Nah, berarti kalau yang TBK itu saham ya, Bro? iya itu masuknya dia saham. Kalau misalkan waran dia ada tulisannya di bawah kayak ini kan ada contohnya nih. AADI DRCN6A ini kan kalau waran nih. Nah, ini bukan. Mana? Nih Oh, contohnya. kalau barang tuh lebih ke obligasi ya itu ya? Iya, dia udah masuknya di luar saham deh intinya. Nah, yang ada TBK ini saham semua kok. Misalkan aku contohnya Oke, aku ngambil saham AADI ini ya, misal ya. Nah, iya, kamu tinggal klik aja. Nah, terus habis itu kamu coba tutup ininya, masuk nggak di atas itu. Nah, masukkan. Nah, ini baru satu. Terus kalau mau nambah lagi tinggal kamu cari lagi. Misalkan aku mau sahamnya saham Telkom. Nah, tinggal dipencet lagi. Nah, terus dihapus. Terus kamu misalkan mau cari sahamnya Bank BCA ya. Nah, iya, lagi. Nah, misalkan dikira udah cukup nih, tinggal kamu scroll aja ke bawah. Nah, ini udah masuk kan ke pantauan. iya. Nama listnya ini kan tugas TPAI. Nah, kamu tinggal balik ke halaman sebelumnya. Kamu balik. Mm-mm. Nah, terus di bagian ini Terus, kan yang composite ini kan standar defaultnya ya. Ini kan bawaannya nih. iya, Ini kamu pencet aja, terus kamu cari yang tadi kamu bikin. Nah, ini kan aku bikin tugas TPAI tadi di sini. Nah, ini tinggal iya, kamu klik. Nah, nanti di sini langsung muncul nih list pantauan sahammu di sini. iya. Terus, Nah, jadi di bagian sini itu kamu bisa bikin list pantauan sama kamu bisa apa namanya? Bisa lebih cepat ngelihat grafik. Nah, misalkan nanti kan kita disuruh analisis grafiknya ya. Analisis kecil-kecilan lah. Nah, kalau iya, karena kamu udah punya pantauan, kamu tinggal apa kan dari awal kayak gini. Misal kamu mau iya, pantau saham BCA, nah kamu udah punya pantauan, kamu tinggal masuk equity lagi, kamu ke market kan, terus ke stock list, terus buka inian apa oh ya, pantauan tadi yang tugas kamu bikin. TPAI. Nah, misalkan BCA, kamu tinggal klik langsung di sini.
Kamu bisa tahu di Mm-mm. sini harganya lagi berapa. Terus ya intinya harga di hari ini berapa di atas itu kan ada semua tuh iniannya, data-datanya. Nah, kamu scroll ke bawah di sini dia ada grafik singkatnya di hari ini tuh yang merah-merah ini nih, yang kayak apa Iya. grafik di IGD. Nah, ini terus kamu scroll ke bawah lagi di sini kamu bisa ngelihat apa namanya harga saham itu lagi mau dibeli sama dijual di harga berapa. Kan kelihatan ya di sini jelas. Nah, kalau kamu mau analisis nih, kamu analisis grafiknya, kamu tinggal pencet yang posisi apa nih? Kan ada tanda panah kecil di dalam kotak sebelah kanan sini nih, yang di samping tulisan 5Y kan ada satu 5Y. kelihatan ya di tengah-tengah. Nah, ini kamu pencet aja, set. Nah, nanti dia otomatis masuk ke grafiknya Bank BCA. Nah, terus buat analisisnya gimana? Nah, kalau buat analisis, aku mau ngejelasin tapi takutnya nanti agak rumit ya. Kalau buat awam agak lumayan susah. Mungkin nanti aku ngasih link YouTube-nya aja kali buat apa namanya, buat Boleh. teknik-tekniknya. Hmm. Jadi bisa di ini sendiri. Oke. Itu terus sama nggak salah, kalau nggak salah kemarin tuh kalau nggak salah di IDX Mobile ya, dan itu kita kayak bisa buat 5 juta itu kayak, tapi bukan pakai uang kita, dari uang IDX Mobile gitu. Itu gimana sih maksudnya? Aku juga kurang ngerti. Nah, iya, nah ini Setelah kan dengar aku nih. step awal ini kita bikin akun kan kemarin tuh. Nah, habis bikin Ya, akun, sebelum kita masuk ke jual beli saham tuh kita bikin apa namanya pantauan dulu ya kayak tadi kan tahu kan. Nah, kita kan kayak ya, tadi kita udah punya pantauan di sini di market stock list di ini. Nah, terus mau jual belinya gimana? Nah, karena di IDX ini kan dia menunya agak kepisah dikit ya. Dia agak kepisah dikit jadi kamu harus apa namanya? Kamu keluar dari equity. Nah, ke awal ini terus apa namanya? Kamu masuk ke virtual trading yang di sebelah kanan tuh ada kan? ya, virtual Nah, trading. kamu masuk ke virtual trading. Nah, di bagian sini itu buat bagian jual belinya. Terus kalau kita kan dikasih saldo di DX ini kan saldo virtualnya itu 5 juta doang ya. Iya, Terbilang cuman sedikit soalnya harga saham kan agak lumayan tinggi-tinggi juga. Kamu hmm, kamu bisa scroll ke paling kanan dulu. Nah, kamu ke bagian portofolio. Kalau misalkan apa namanya saldomu belum diotak-atik, itu pasti di bagian equity yang bawah tuh. Itu dia ya, cuman apa namanya tulisannya cuman cash doang, cash sama net cash kalau nggak salah. Cashnya 5 iya, juta lah. heeh. Cash awal 5 juta, net cashnya ya segitu dari 5 juta karena belum diapa-apain. Nah, terus cara biar kamu bisa apa namanya jual belinya kayak gimana. Nah, ini aku kasih tahu dulu contoh ininya ya, contoh jual belinya ya. Misalkan aku mau beli saham apa namanya? Gini deh. Nah, aku jelasin antar mukanya dulu. Nah, di bagian sini kan ada order equity. Ya, Di nah, terus di bagian paling kiri ini ada namanya order list, terus di sini ada trade list. Nah, order equity itu interface di mana kamu itu ibaratnya kamu udah langsung mau nyari saham yang kira-kira pengen kamu jual atau kamu beli. Nah, ini tampilannya kayak gini nih. Tampilan hmm, singkatnya kayak gini. Nah, di paling atas kiri itu kan ada indikator buy sama sell nih. Nah, kelihatan kan iya, gerak-gerak. Kalau kelihatan kelihatan misalkan Kak. kamu mau beli, berarti kamu arahin pencet aja ke buy. Nah, kalau mau Mm-mm. sell, kamu tinggal pilih yang kanan yang sell. Nah, terus abis itu di bawah tulisan buy itu kan ada nama sahamnya. Misalkan di sini AAD, aku misalkan mau ganti ke saham koin nih. Nah, terus kamu misalkan kamu mau ganti ke saham lain nih, kamu nggak tertarik sama saham yang ini, yang sekarang. Kamu tinggal pencet aja di apa namanya di nama sahamnya, terus kamu bisa cari saham Iya, yang kamu mau di sini. Misalkan oke. BBCA gitu kan. Nah, ini kamu tinggal kamu klik dia langsung pindah. Nah, karena aku di sini mau ini saham koin, aku tinggal klik koin. Nah, terus indikator di sebelah kanan ini nih, kelihatan kan yang harganya ada 3.610. Oh, kelihatan. Nah, itu harga saham itu di jam segitu. Jadi di menit detik sekarang secara real time itu harga sahamnya kurang lebih segituan.
Nah, terus di bagian bawah Hmm, itunya kan ada tulisan plus sama minus ya. Nah, kalau misalkan di apa namanya harga saham terakhir kan kemarin hari Jumat ya, Jumat terus Sabtu Minggu tutup. Nah, berarti kan iya, eh, pasar modal itu kan dia jam bursa itu ada jam bukanya jam 9 sampai jam 4. Nah, kebetulan si saham koin ini kemarin dia di penutupan itu di harga 3.590. Nah, misalkan di hari ini harganya dia naik nih 10 10 tik lah, misalkan dari 3.590 ke 3.600. Nanti indikator di sininya dia bakal nunjukin berapa persen sih kira-kira tambahan dari harga kemarin gitu. Nah, terus kalau misalkan dia minus berarti jadinya bukan plus tapi minus. Nah, terus kita ke bawah aja langsung nih. Di sini kan ada price, ada lot ya. Nah, kalau misalkan kamu mau beli di harga sekarang, berarti di price-nya ini kamu bisa plus, kamu bisa tambahin atau kurangin sendiri terserah. Misalkan di 3.590, aku pengen beli di harga sekarang. Nah, aku pengen beli berapa lot di sini? Misalkan cuman satu lot. Habis itu kita scroll ke bawah. Nah, kamu bisa ngelihat di sini kurang lebih satu lot saham ini harganya berapa. Nah, nanti tinggal kamu sesuaiin sama budget kamu. Nah, karena cuma 5 juta kan. 5 juta misalkan kamu cuma iya. mau main 5-6 saham. Berarti per saham itu kira-kira batas maksimalnya di 500 sampai 1 juta aja. Nah, misalkan cuma satu lot kan. Kamu pengen beli, kamu tinggal buy di sini. Set. Nah, nanti kan ada kondisi kayak gini, ada informasi kayak gini. Nah, kamu bisa SS. Sebenarnya nggak usah SS nggak apa-apa. Cuman aku nyaranin SS itu takutnya nanti kamu lupa nih kamu beli di harga berapa, terus berapa ratus ribu, terus berapa lotnya kan kita nggak tahu ya. Jadi pas kamu posisi mau beli gini, kamu bisa SS dulu. Nah, kayak gini kamu bisa SS, terus kamu simpan, terus kamu baru pencet send virtual order gitu. Yang itu kan ada tulisan merahnya tuh. Nah, nanti Iya. kalau misalkan udah ke order, udah kebeli, kamu bisa ngelihat di bagian list order gitu kan. List dari yang udah kamu order tuh apa aja. Misalkan tadi aku udah beli koin di harga 3.510 kan di sini. Nah, Hmm, di sini ada jelas. Terus kalau misalkan apa namanya kamu mau ngejual nih, kondisi kamu ngejual, kamu bisa balik ke order equity lagi terus kamu ke bagian sell. Nah, nanti tata walah. caranya sama. Kamu kamu kan misalkan beli di harga tadi Hmm, berapa? 3.510 ya. Misalkan tadi aku beli tiga ribu lima iya. ratus sepuluh. Kita nggak mungkin jual pas Hmm, posisi rugi dong. Maksudnya kita kita bisnis pasti pengen untung kan. Ya, anggap hmm, kita jual di 3.540. Misal aku punya ada hmm. 3 lot. Nah, sama posisi kayak tadi tinggal scroll bawah terus kamu sell di sini. Nanti kalau memang kamu punya barangnya nanti tata caranya sama. Jadi cuman kayak tadi aja tinggal dibolak-balik aja antara beli sama sell. Kurang Terus lebih cara ngeliat kita, terus gimana? cara ngeliat kita untung apa enggaknya lewat grafik itu gimana, Sob? Eh Kayak nganalisis lah. Kalau buat analisis ya, mungkin abis ini aku bahas bentar. Kita bahas kelarin yang bagian sini dulu ya biar kita paham. Oke. Oke, nah jadi yang order equity ini kita udah jelas ya, ini buat kita ngelihat saham yang pengen kita beli atau jual langsung kan. Di bagian order list kamu bisa tahu yang kamu beli atau kamu jual itu apa, statusnya apa itu kamu bisa ngelihat di sini kan. Nah, terus buat bagian trade list ini adalah hasil dari misalkan kamu beli saham tadi nih, kamu beli saham ini. Nah, di harga 7.825. Terus terus misalkan saham yang kamu beli ini kan kamu ngantri ya. Kan ibaratnya kamu Ya. beli ini kamu ngantri. Kalau misalkan antrianmu udah dapat terus kamu udah berhasil ngebeli, nanti dia masuk ke trade list ini. Jadi kamu tahu kira-kira jam berapa sih kamu bisa ngebeli saham ini gitu. Atau jam berapa pesanan sahammu itu berhasil dibeli. Nah, ini ada jam-jamnya nih anak nih. Kelihatan kan di sini. Nah, terus di Hmm, ini kan ada tulisan site di misalkan di koin nih. Ini ada tulisan site di bawahnya B. B ini indikator buat buy. Berarti jam 9 pas tadi aku sempat ngebeli koin di harga 3.500 kan. Nah, hmm. terus di jam berapa nih? Di paling bawah kan ada jam 9 lebih 9 di site-nya S, berarti aku ngejual. Nah, jam 9 lebih 9 aku ngejual koin di harga 3.610. Nah, terus buat ngelihat apa namanya? Untung sama ruginya di mana totalannya kan karena aku di sini beli 2 saham terus ngejual 2 saham, kita bisa ngeliatnya di portofolio.
Kalau kamu udah berhasil beli, jual, entah kamu untung atau rugi ya, nanti kamu bisa lihat di bagian bawah sini. Nah, kamu bisa ngelihat di sini kira-kira total aset awal itu kan 5 juta. Nah, Iya. sekarang total asetku 5.100.000, berarti aku ada untung 100.000 dari dua saham. Nah, berarti berapa persen tuh total total persenan kamu untung dari dua saham tuh berapa? Itu di paling bawah ada tuh. Ada di paling bawah 103.000 atau 2,06%. Nah, ngeliatnya dari situ. Jadi sekarang Hmm. saldoku ada 5.103.000. Nah, terus di bagian equity, equity ini buat kamu ngelihat saham yang kira-kira lagi kamu beli nih, kamu beli saham. Terus kamu nggak mau jual Iya. langsung, kamu pengen nahan dulu. Nah, nanti saham itu bakal masuk ke sini. Dia bakal jadi apa namanya? Bakal jadi portofolio gitu. Di sini kamu bisa mantau juga. Kalau misalkan posisi sahamnya udah kamu beli, terus belum kamu jual, nanti kamu bisa ngecek di sini. Kalau misalkan kamu nggak mau ngeliatnya dari mana, kamu nggak mau ngeliat dari sini kan agak ribet nih. Heeh. Persenannya nggak ada, Iya. kamu bisa ke portofolio di equity ini nanti kan ada nama sahamnya. Nanti ada ada indikator plus atau minusnya gitu. Misalkan kamu beli di harga 3.500, harga sekarang misal 3.600, nanti di bagian sini dia bakal ada tanda plus atau minus yang nunjukin kamu untung apa rugi gitu. Nah, terus buat ini kan bagian sini kayaknya udah lumayan jelas ya, kurang lebih udah lumayan jelas bagian sini buat kita pantau langsung mau beli apa. Bagian sini kan buat list orderan. Bagian sini kalau misalkan kamu udah berhasil beli atau jual, itu nanti transaksinya masuk ke sini. Kamu bisa ngelihat jamnya, jam berapa, jualnya harganya berapa gitu kelihatan. Di Oh, itu berarti portofolio. kayak ngecek gitu ya? Iya, benar. Buat di Oke. portofolio, kayak tadi yang aku bilang, kalau misalkan sahamnya masih kamu pegang, belum kamu jual, dia bakal ada di sini nih. Gitu. Karena nggak semua saham itu bisa kamu beli di jam segini, dalam 1-2 menit ke depan belum tentu dia bisa langsung untung, bisa jadi dia rugi dulu gitu kan. Tergantung dari analisisnya. Jadi kayak nunggu dulu nggak apa-apa gitu ya? Ya, nggak apa-apa. Kamu mau ngedimin 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu cara analisismu itu kayak gimana kira-kira. Nah, bagian sini kurang lebih kayak gini ya. Jadi kita balik ke awal, buat equity itu kita ibaratnya buat ngecek pantauan saham kita di stock list ini. Yang tadi ini Oh, submap equity itu berarti cuma buat ngecek kondisi sahamnya naik apa turun gitu ya? Iya, sama buat ngecek saham yang udah kamu list buat dipantau tuh apa aja gitu. Wah. Gitu. Nah, di sini. Terus kalau misalkan kamu mau jual atau beli, kamu masukkan ke virtual trading yang ini tadi, yang tadi kita explore. Nah, terus kalau mau nganalisis lebih dalam, pakai apa? Nah, ibunya tuh kemarin ngasih beberapa opsi ya. Aku nggak tahu dibolehin nggak misalkan kita nganalisisnya pakai dari salah satu opsi aja. Karena kalau aku lihat modulnya tuh dia emang lebih ngarahnya ke si analisis teknikal. Jadi kamu harus nganalisis di bagian apa namanya? Di bagian grafiknya yang ini. Nah, ini agak lumayan susah nih buat orang awam karena aku pun kemarin sempat ngejelasin juga agak bingung karena ya memang kalau buat awam banget itu agak lumayan susah buat ngecerna ya. Jadi paling nanti aku ngasih tahu channel YouTube-nya aja buat kamu belajar analisis basicnya. Tapi kurang lebih nanti oh iya aku belum nunjukin inian. Kurang lebih sih kayak gini ya. Terus kalau data-data yang kira-kira diperluin atau template tuh kayak gimana sih? Nah, ini sebentar. Coba aku share screen pakai laptopku ya. Ini aku udah nyatet yang di ini. Nah, ini sih bentar. Jadi 5 jutanya itu uang 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 bongbongan kan sub hitungannya. Kenapa? Yang virtual akun 5 juta itu uang bongbongan kan? Iya, oh, itu uang uang virtual doang. Oke. Cuma buat belajar doang kan ya? Iya, nah ini contoh template-nya ya. Ini contoh template-nya. Yang penting intinya tuh ada di sini. Ini zoomnya aku record ya, jadi aman aja. Nah, ini kurang lebih kita kan Oke. pertama buat akun, terus eksplorasi aplikasi, kita pilih 5-10 saham. Kamu tentuin investasinya mau kayak gimana, mau main cepat
per 1 menit, 2 menit, 5 menit, atau misalkan kamu mainnya main harian gitu, kamu nggak mau terlalu stres gitu mikirinnya, nggak apa-apa. Nah, terus modalnya dibagi, jangan di satu saham kamu 5 juta langsung, nanti kalau rungkat, rungkat semua gitu. Nah, terus kamu pantau portofolionya, analisis teknikalnya, fundamental. Teknikal kan dari grafik, fundamental itu dari keuangannya gimana, laporan keuangan. Terus Hmm. kamu bisa baca berita perusahaan itu lagi ada positif atau negatif. Nah, kurang lebih kayak gini buat simulasi template-nya ya. Nih, ini aku scroll-scroll aja biar nanti kerekam sama Zoom-nya, biar nanti kelihatan. Nah, nah.